عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن. Bapak Ketua BAI BPKP, Bapak Syahrizal Ali, mudah-mudahan sehat walafiat. Para jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda ini dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan Allah dalam majlis bulanan. Berharap bahwa kita semuanya diberikan sehat walafiat, yang hadir yang punya hajat dikabulkan Allah, yang sedang punya cita-cita disampaikan Allah, yang sedang mendapatkan kesulitan dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam urusan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam Allah limpah ruahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari ini kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan tausiah bulanan. Setelah disepakati maka kita akan membahas hadis Arba'in Nawawiyah. Mengapa ini perlu dibahas? Karena hadis Arba'in Nawawiyah adalah hadis yang memang dikumpulkan Imam Nawawi untuk menjadi pegangan hidup kita dunia dan akhirat. Kita kenal ada istilah Arba'in. Arba'in adalah 40. Mengapa disebut 40? Karena 40 ini ada angka, ada rahasia di balik angka 40. Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan kata arba'ina sanatan. Ada kata 40 di dalam Al-Qur'an. Maka berarti ketika Nabi Musa menerima wahyu 30 ditambah 10 menjadi 40. Sinnur Rushdi, bahwa orang itu akan mendapatkan kedewasaan, mendapatkan kemantapan secara mentalitas itu arba'ina sanah. Kemudian umat Nabi Musa yang melanggar Allah, maka sengaja Allah berikan pembelajaran kepada mereka arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Ini berarti bahwa kata 40 merupakan kata yang ada kebaikan, ada misteri, ada keinginan Allah. Mengapa kata arba'in itu disebutkan dalam Al-Quran? Maka kemudian ada satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengumpulkan atau menghafal 40 hadis dari urusan agamanya, maka kelak di akhirat dibangkitkan bersama fuqaha, bersama ahli fikih, artinya orang-orang yang mendalami fikih dan para ulama. Imam Nawawi sendiri mengomentari hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tetapi beliau pun mengajarkan kepada kita bahwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari 4 madhab itu sepakat bahwa selama ini hadis untuk fadailul a'mal, maka hadis yang dhaif itu boleh diamalkan selama bukan hadis yang palsu, selama lemahnya itu hanya sekedar lemah saja. Dan ternyata itu kemudian kalau dikuatkan dari beberapa riwayat pun mendapatkan penguat-penguat. Bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah, maka ketika kita membahas arba'in, maka Imam Nawawi menyatakan sungguh di dalam muqaddimah kitab arba'in, beliau bercerita sebelum saya sudah banyak para ulama yang mengumpulkan 40 hadis. Dan aku, kata beliau, karena ini merupakan tradisinya orang soleh, maka aku berharap dengan mengikuti tradisi orang-orang soleh terdahulu, maka pun aku dihitungkan Allah sebagai murid atau bagian dari orang soleh. Ini betapa tawadhu'nya Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi ini Pak, bahkan dikatakan ulama, Imam Nawawi ini ilmunya hampir atau bahkan menyamai Imam Syafi'i. Tetapi betapa rendah hatinya beliau, down to earth kata anak-anak. Beliau ini tak menonjolkan diri dan beliau menyatakan cukup aku sebagai muttabi', aku sebagai pengikut dari madhab Imam Syafi'i. Berikutnya Imam Nawawi menyatakan ketika beliau sudah membacakan hadis yang tadi, maka
aku ingin menyampaikan bahwa ada satu hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mentradisikan tradisi yang baik, perbuatan yang baik, dia lakukan, dia dapat pahala. Ternyata ada orang yang terinspirasi dengan kebiasaan baik tersebut, maka yang melakukannya dapat pahala dan yang menjadi inspirasi pun mendapat pahala. Maka ini yang aku harapkan, bahwa ketika aku mengumpulkan hadis ini, maka aku mendapatkan pahala kebaikan dari orang-orang yang melakukan setelahku. Kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan ad-dallu 'alal khairi ka ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia tunjukkan. Jadi kalau kita nih sekadar begini, ada orang di luar sana tidak tahu simpang mana, ini simpang Bang Raya, saya mau ikut kajian nih Pak, nanti ada kajian. Oh, Bapak masuk ke kanan, belok sedikit masuk ke kiri, nah itu jolalah masjidnya, di situ akan ada kajian. Maka karena Bapak sudah menunjukkan kebaikan itu, maka yang ditunjukkan itu ikut kajian dapat pahala, dan yang menunjukkan arah itu pun dapat pahala. Maka dari sinilah kemudian betapa banyak orang-orang berlomba kalau ada masjid seperti Baitur Rahman ikut nyumbang, berharap dapat kebaikan dari kegiatan yang dilakukan di masjid tersebut. Ada kajian, mereka nyumbang, butuh apa ini? Pak Haji Najib, oh kami ini butuh kamera yang upgrade, yang HD. Maka dibelikan 3 misalnya. Selama kamera itu dipakai, maka ini orang mendapatkan pahala yang mengalir dari ta'lim tersebut. Maka Imam Nawawi menyatakan bahwa aku berharap dengan hadis-hadis yang kukumpulkan ini, maka aku berharap ketika ada orang yang terinspirasi dari kebaikan hadis tersebut, aku berharap pahala dan kebaikannya. Itu kata beliau. Nah, ikhwani dimuliakan Allah, inilah semangat untuk belajar, semangat untuk mencari bekal, semangat untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat, dan itu yang telah dicontohkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatal abrar. Poin berikutnya, Imam Nawawi adalah orang yang ulama yang sangat produktif, yang beliau kalau dihitung-hitung Imam Nawawi, ini sering saya sampaikan, ini karangan Imam Nawawi yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Kemudian dibagi dengan umur hidup beliau, beliau dikatakan bahkan cuma sampai 45 tahun saja. Dibandingkan dengan jumlah halaman karangan beliau, dibandingkan dibagi dengan harinya, hari beliau selama dari lahir sampai ke 45 tahun, maka Imam Nawawi dari lahirnya dihitung rata-rata, dari awal beliau dilahirkan sampai meninggalnya beliau menulis sebanyak 20 halaman. Ini artinya orang yang sangat produktif. Dan ini merupakan indikasi yang kuat bahwa ini beliau adalah orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda seperti ini: barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk orang tersebut, ista'malahu, niscaya Allah menggunakan orang tersebut. Orang tersebut dipakai sama Allah, jasadnya dipakai Allah, pikirannya dipakai Allah, tenaganya dipakai Allah, waktunya dipakai Allah, harta bendanya dipakai Allah untuk agama Allah. Ini orang yang Allah inginkan kebaikan padanya. Jadi kalau ada orang yang misalnya kok di komplek itu enggak ada yang mau jadi pengurus masjid, alasan saya belum ada ilmunya, alasan tak punya waktu, alasan banyak gawe, alasan urusannya segala macam, akhirnya fulan bin fulan misalnya terpaksalah saya jadi ketua. Sebenarnya itu bukan terpaksa, tapi Allah sedang mempersiapkan skenario untuk orang tersebut supaya dirinya, tenaganya, pikirannya, waktunya, ilmunya, suaranya, pengaruhnya, harta bendanya dipakai untuk memajukan agama Allah. Dalam bahasa yang sederhana, ini orang yang terpilih, orang yang sengaja Allah pilih untuk dimuliakan Allah dengan cara dia menjadi pembantunya agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ini terpilih di BAI, Badan Amal Islam misalnya,
di BPKP misalnya. Jangan terpaksa, di situ Allah sedang memilih kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan dengan kebaikan itu kita berharap rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ternyata dengan alasan apapun ternyata dipilih untuk jadi ketua yayasan, misalnya rumah ini, zakat ini, rumah singgah apapun yang menaungi anak-anak yang kesusahan secara ekonomi, berarti Allah telah memilih kita untuk memajukan agama Allah. Alhamdulillah, berarti Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, jadi beliau itu mengumpulkan 40 hadis. Sebenarnya dikatakan ulama itu ada 42 hadis dalam kitab Arba'in Nawawi. Tetapi kenapa lebih dikenal dengan istilah 40 hadis Imam Nawawi? Kata beliau, dinyatakan oleh para ulama karena orang Arab itu mereka akan menghitung sesuai dengan bilangan yang terdekat. Kalau 42 dekatnya ke 40. Kalau 48 dekatnya ke 50. 42 berarti tetap hitungannya 40. Uniknya kata Imam Nawawi, sebelum saya banyak orang yang mengumpulkan hadis-hadis itu pada satu bab saja. Kalau sekarang ini tentang satu isu saja. Tapi Allah memuliakan beliau dengan apa? Dengan beliau mengumpulkan hadis-hadis dari beberapa isu. Fikihnya, syariatnya, akhlaknya, tasawufnya, kemudian disiplinnya, kesehatannya, ngumpul jadi satu. Maka seolah-olah dikatakan ulama, mereka mengatakan bersyukur kita kehadirat Allah karena menggerakkan Imam Nawawi. Beliau mengumpulkan 40 hadis, yang 40 hadis ini menjadi pondasi dalam beragama. Kaidah-kaidah usuliyah, kaidah-kaidah yang paling mendasar. Contoh seperti ini. Contoh mendasar dalam hadis Arba'in Nawawi, dalam hadis yang pendek yang beliau kumpulkan, la darara wa la dirara. Satu kaidahnya itu kemudian plak ketiplak itu bahasa itu dimasukkan dalam kaidah usul. Apa maknanya? Dalam hidup di dunia, dalam hidup beragama dalam Islam, dalam praktek kehidupan di masyarakat, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan orang lain, tidak boleh membahayakan diri sendiri. Tak boleh merugikan orang lain, tak boleh merugikan diri sendiri. Ada orang, dia berdagang, dengan mengurangi takaran timbangan dia merugikan orang lain. Ada orang kemudian untuk membantu orang tetangganya dia habiskan uangnya sampai anaknya tak makan. Itu namanya membahayakan diri sendiri. Dalam Islam konsepnya harus tegas, kebaikan yang kita lakukan jangan membahayakan orang lain pun jangan membahayakan diri sendiri. Ini lihat betapa diambil dari mana? Diambil dari hadis Arba'in Nawawi yang beliau kumpulkan. Maka para ulama menyatakan di setiap sendi kehidupan beragama Islam, maka di situ ada cakupan hadis Arba'in Nawawi. Jadi kalau dulu ulama ada mengumpulkan 40 hadis tentang solat, tentang zakat, ada 40 hadis tentang fadilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada sekarang ulama Al-Habib Saleh Al-Idrus di Malang mengumpulkan Arba'in Nawawi, Arba'in juga 40 hadis, tapi Arba'ina fil Hajj. Arba'in 40 hadis tentang haji, ada 40 hadis tentang mengucapkan salam. Imam Nawawi 40 hadis tentang segala macam aturan agama Islam. Nah, ke-42 hadis ini diawali dengan hadis yang pertama, yang hadis ini merupakan induk dari segala kaidah di dalam Islam. Apa induknya? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadisnya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kita kenal dengan julukan Al-Faruq. Sayyidina Umar bin Khattab itu menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Nanti perhatikan bagi yang belajar bahasa Arab, hadis ini diawali dengan innama. Apa makna innama? Innama tu adatu hasrin, pengikat, pembatas. Al-a'malu binniyat, amalan itu akan diterima hanya dengan asbab ada niatnya di situ. Jadi orang kalau bekerja beramal tak berniat,
maka tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti ikhwan dimuliakan Allah, betapa pentingnya niat, dan itu ketahuan dari namanya. Dalam makna, dalam pekerjaan apa, dalam pekerjaan apapun niat ini sangat penting. Apa itu niat? Dikatakan para ulama, qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu menyengaja untuk melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan tersebut. Itu satu. Yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan orang itu hanya akan dibalas Allah sesuai dengan kadar niatnya. Baru disambung hadis ini, maka barang siapa yang hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dia menikahi perempuan yang dia cintai, ataupun untuk dunia yang dia dapatkan keuntungannya, maka hijrahnya adalah untuk perempuan yang dia nikahi dan kemudian keuntungan dunia yang dia cari. Ini hadis. Ada yang menyatakan, sebagian besar ulama menyatakan hadis ini menyinggung salah seseorang yang dia itu disebut sebagai Muhajir Ummu Qais. Siapa Muhajir Ummu Qais? Seorang laki-laki yang naksir dengan perempuan. Perempuan ini menetapkan syarat, aku tak mau kau nikahi kecuali kalau kau mau hijrah ke Madinah, ke Yathrib. Katanya, payo menma itu, aku nikahi kau, aku berangkat ke Madinah sekarang. Berangkat ke Madinah dan dia nikahi perempuan. Viral zaman dulu disebut sebagai Muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah gara-gara nak ngawini betino itu. Ikhwan dimuliakan Allah. Maka kemudian Rasulullah dalam hadis ini menyatakan bahwa betapa kita terus harus menyertakan niat dalam setiap aktivitas kita. Maka fungsi niat dikatakan para ulama, kalau dia mubah tak ada pahala dan dosa di situ. Maka kalau dengan niat diniatkan karena Allah, maka dia akan dapat niat beribadah dan pahala daripada Allah. Yang kedua, apa fungsi niat? Niat itu akan meluruskan jalan kita. Ada orang yang niatnya, saya pengen misalnya mengurusi panti asuhan itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Betul, dia untuk Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba ada donasi besar dari kementerian dari apa, kemudian dia melenceng. Kata teman-teman, hei, ingat niatmu apa dulu ketika kamu mau ke sini? Apa niatmu ketika kamu mau belajar atau ketika mendirikan yayasan ini? Niatku untuk Allah, untuk membantu anak-anak. Maka luruskan lagi niatmu. Fungsi niat adalah untuk menjaga, mengawal pekerjaan kita. Yang ketiga, orang kalau berniat maka amalannya yang wajib-wajib itu akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena dengan niat merupakan rukun dari satu amalan dalam beragama. Dan niat itu harus dipahami sebagai makna yang dipahami ulama. Sering saya sampaikan di sini maupun di majelis yang lain. Bukan disebut sebagai niat pengen sholat zuhur, niatnya pasang di kantor, kemudian sholatnya zuhur. Itu namanya cita-cita. Yang dikatakan niat, datang ke sini takbiratul ihram Allahu Akbar, sedang ngangkat itu dia pasang niat nawaitu usolli, atau aku berniat salat zuhur 4 rakaat mengikut imam karena Allah, Allahu Akbar, itu disebut sebagai niat. Bayar zakat nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa ahli fulan. Aku berniat untuk membayarkan zakat untuk diriku, istriku namanya ini, anakku namanya ini. Itu namanya niat yang berbarengan dengan pekerjaannya. Yang tak berbarengan dengan pekerjaan itu namanya cita-cita. Maka hati-hati ya ikhwan, kalau ingin niat maka niatlah sesuai dengan apa yang dijelaskan ulama, bukan versi pemahaman kita sendiri. Yang ketiga, semakin banyak orang berniat dalam satu amalan yang sifatnya mubah, maka akan semakin banyak keuntungan pahala yang Allah berikan padanya. Tidur itu mubah, makan itu mubah, minum itu mubah, berjalan atau jalan-jalan itu mubah. Tapi kalau diniatkan tidurnya, makannya, minumnya, jalan-jalannya untuk beribadah, untuk silaturahim, untuk menuntut ilmu, maka itu merupakan menjadi amal ibadah yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Yang terakhir, bahwa di sini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa marilah kita dalam setiap pekerjaan apapun menyertakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, inilah pentingnya niat ya ikhwan. Maka kita terus berharap bahwa semua amalan kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, pengajian kita, melakukan kebaikan-kebaikan dan aktivitas kita, itu diawali prosesnya sampai ke akhirnya tetap niatannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas kesalahan, kepada Allah kita sama istighfar, taubat dan mohon ampun. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihuda واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد